Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Faratus Solihah. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Ki Haji Ruhiyah Cipasung. Saya dari Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu tasawuf, yang mana saya akan menjelaskan mengenai tasawuf di Nusantara. Bagaimana sih sejarah tasawuf di Nusantara dan siapa saja tokoh-tokohnya? Perkembangan tasawuf di Indonesia erat kaitannya dengan budaya-budaya bangsa Indonesia yang bersifat mistik. Tasawuf dapat berkembang secara cepat dalam penyebarannya. Tasawuf merupakan bagian dari metode pendekatan agama Hindu-Buddha yang merupakan sistem keagamaan masyarakat Indonesia sebelum Islam. Kemiripan yang ada dalam metode pendekatan ini dengan melatih kerohanian inilah yang mempermudah perkembangan tasawuf di Indonesia. Tasawuf juga merupakan alat dari salah satu penyebaran Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penyebaran Islam di Nusantara merupakan jasa para sufi. Tasawuf merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kajian Islam di Indonesia sejak masuknya Islam di Indonesia. Unsur tasawuf telah mewarnai kehidupan keagamaan di masyarakat, bahkan hingga saat ini pun nuansa tasawuf masih terlihat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman keagamaan dari sebagian kaum muslim di Indonesia. Hal ini terbukti dengan semakin maraknya kajian Islam di bidang ini dan juga melalui pergerakan di bidang tarekat. Membahas perkembangan tasawuf di Indonesia tidak lepas dari pengkajian proses islamisasi di kawasan ini, sebab penyebaran Islam di Indonesia merupakan jasa para sufi. Dari sekian banyaknya naskah lamanya yang berasal dari Sumatera, baik yang ditulis dari bahasa Arab dan bahasa Melayu, berorientasi sufisme, hal ini menunjukkan bahwa pengikut tasawuf merupakan unsur yang sangat dominan dalam masyarakat pada masa itu. Sejak berdirinya kerajaan Islam Pasai, kawasan Pasai menjadi titik sentral penyebaran agama Islam ke berbagai daerah Sumatera dan pesisir utara Pulau Jawa. Islam tersebar di ranah Minangkabau atas upaya Syekh Burhanuddin Ulakan yang pada tahun 1693 Masehi, murid Abdul Rauf Singkel yang terkenal dengan Syekh Tarekat Syatariah. Ulama-ulama besar yang muncul di daerah ini pada umumnya berasal dari didikan Syekh Ulakan, seperti Tuanku Nan Ranceh, Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Pasaman, Tuanku Lintau, dan lain-lain. Penyebaran Islam ke Pulau Jawa juga berasal dari kerajaan Pasai, terutama atas jasa Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, dan Ibrahim Asmoro. Yang ketiganya adalah Abi Turen Pasai. Melalui kerajaan itulah berdiri kerajaan Islam Demak yang kemudian menguasai Banten dan Batavia melalui Syarif Hidayatullah. Perkembangan Islam selanjutnya digerakkan oleh Wali Songo atau Wali Sembilan. Sebutan itu sudah cukup menunjukkan bahwa mereka adalah penghayat tasawuf yang sudah sampai pada derajat wali. Para wali bukan saja berperan kuat pada pusat kekuasaan kesultanan, karena posisi itulah mereka mendapatkan gelar susuhunan atau yang biasa disebut sunan. Itulah terkait sejarah di Indonesia, tasawuf di Indonesia. Selanjutnya ada tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia, yaitu yang pertama Syekh Hamzah Al-Fansuri, yang kedua Syekh Yusuf Makassari, yang ketiga Syekh Abdul Rauf As-Singkili, yang keempat Nuruddin Araniri, yang kelima Syekh Nuruddin Al-Bantani, yang keenam Hamka, yang ketujuh Wali Songo, yang kedelapan Syekh Samsuddin bin Abdillah, yang kesembilan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, yang terakhir Syekh Burhanuddin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.